بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai amalan yang dapat menyelamatkan kita ketika melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Dalam keyakinan umat muslim, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, jembatan Shirathul Mustaqim adalah jembatan penghubung antara surga dan neraka. Jembatan ini terbentang panjang di atas neraka, di mana jalan akhir dari jembatan ini adalah surga. Dalam melewati jembatan Shirathul Mustaqim ini, banyak orang terjatuh ke dalam api neraka, dan tidak sedikit pula yang bisa melewatinya hanya dalam kedipan mata atau secepat kilat. Semua itu tidak lepas dari amal baik dan buruk yang diperbuat manusia selama hidup di dunia. Berikut ini adalah 5 amalan yang mempermudah melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Yang pertama adalah bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Amalan pertama yang harus dilakukan manusia agar dimudahkan melewati jembatan Shirathul Mustaqim adalah bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, yaitu taubat nasuha. Dengan melaksanakan taubat nasuha ini akan membuat seorang mukmin memperoleh cahaya yang sempurna pada hari kiamat, sehingga dirinya sukses menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Semoga Tuhan kalian akan menghapus kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari
saat Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang beriman bersama dengan dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Seraya mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Kemudian amalan yang kedua, senantiasa mendirikan sholat dengan berjamaah. Amalan yang kedua adalah membiasakan diri untuk selalu mendirikan sholat secara berjamaah. Hal ini disampaikan Rasulullah SAW, barang siapa menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, maka ia menjadi orang pertama yang melintas di jembatan Shiratal Mustaqim, cepatnya seperti kilat menyambar. Kemudian dikumpulkan Allah bersama orang tabi'in. Hadis riwayat At-Tabrani dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Rasulullah SAW juga bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Amalan ketiga, melindungi kaum muslimin dari kejahatan orang munafik. Perlindungan tersebut bisa dilakukan apabila saudara muslim kita terkena fitnah yang sama sekali tidak ia lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membuat perlindungan seorang muslim dari kejahatan orang munafik, maka Allah akan mengutus malaikat untuk melindungi orang itu pada hari kiamat dari neraka jahanam." Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, ikhlas dalam bersedekah. Amalan yang keempat adalah ikhlas dalam bersedekah. Apabila kita ikhlas dalam bersedekah, maka selain akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nantinya kita juga akan dimudahkan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berbuat kebaikan dengan bersedekah, maka ia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan mendapatkan pertolongan." Kelima, mengurangi beban dan menolong orang lain. Amalan kelima yang dapat dilakukan kaum muslimin agar dimudahkan melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah dengan mengurangi beban dan menolong orang lain yang tengah mengalami kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa melapangkan diri untuk menolong orang lain, maka Allah akan mengisi hatinya pada hari kiamat dengan keridhoannya. Dan barang siapa
yang jalan dengan saudaranya untuk suatu keperluan, lalu ia dapat memenuhinya, maka Allah akan meneguhkan kedua kakinya pada saat kaki-kaki bakal terpeleset ke dalam neraka. Hadis riwayat Anas. Nah sahabat, demikianlah 5 amalan yang dapat memudahkan kita untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti dalam melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa amal dan sampaikan, insya Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi asbab hidayah. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.